Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM AMTV. Dan pada hari ini saya dengan narasumber Ibu Ari Kristian, pemilik usaha Kristi. Kembali lagi bersama saya Ika dan Ibu Ari Kristian, pemilik dari usaha Kristi, sebuah kriya usaha pembuatan sandal hotel, spray, tote bag khusus untuk order hotel. Dan jenis usaha ini sudah jarang sebab sangat terpukul oleh pandemi efek corona. Sebelum kita ngomongin soal efek pandemi corona terhadap usahanya Bu Ari Kristi, kita kenalan dulu sosok beliau ini bagaimana. Salam sehat Ibu. Salam sehat Mbak Ika. Semoga sehat selalu dan semangat. Semoga sehat selalu. Bisa diceritakan background jenengan dari awal mula sampai akhirnya terjun di usaha perhotelan ini, saya bilangnya. Monggo silahkan. Iya, awal mulanya itu kan saya memang pekerja di perhotelan. Itu mulai dari tahun 1993. Kemudian saya memiliki putri yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi pada tahun 2003 saya memutuskan resign. Terus mau ngapain ya? Kok di rumah nggak ngapa-ngapain? Akhirnya saya coba-coba bikin bantal awalnya. Saya bikin bantal. Kemudian ada satu hotel yang sangat itu jadi pertama kali dia ini meminta saya, bisa nggak bikinin bantal? Oh bisa, saya kasih tunjuk, saya kasih sampel, ini bantal produk kita. Mereka mau, oke kalau gitu saya pesan. Jadi itu pertama kali saya dapat orderan di hotel. Wow. Kemudian akhirnya kebetulan waktu itu kan kita masih belum ada aplikasi-aplikasi gitu ya. Jadi kita marketingnya dari mulut ke mulut karena pergaulan saya adalah background saya perhotelan, jadi pergaulannya tetap teman-teman hotel itu aja. Kemudian saya cobalah masuk ke tempat hotel saya dulu. Ini loh, aku sekarang produk ini. Boleh sebutkan mungkin brand hotelnya, Bu? Oh boleh ya. Pertama kali itu saya terima kasih sekali sama Hotel Santika di Pandegiling. Itu pertama kali yang order kita. Kemudian saya dapat orderan lagi dari Hotel Sheraton Surabaya. Itu saya ditawarin, bisa nggak bikin sandal? Saya lihat contohnya, sampelnya, oh seperti ini sampelnya. Bisa. Saya bilang bisa. Kemudian kita hitung ya, costnya berapa, harganya segini, mau nggak? Ya bikin deh penawaran. Akhirnya saya bikin penawaran dan puji Tuhan ya, itu kita diterima gitu. Kemudian masuk lagi saya ke JW Marriott. JW Marriott itu kita juga dapat orderan juga. Wow. Jadi dari situ kemudian akhirnya dapat tambahan lagi. Bisa nggak kamu bikin laundry bag? Bisa. Coba saya lihat sampelnya seperti apa. Oh begini. Oke, kita bikinkan sampel. Lanjutkan. Jadi sampai sekarang puji Tuhan kita sudah dapat beberapa hotel ya. Jadi dari grup Waringin boleh ya saya sebut? Silahkan, untuk standarnya jenengan di sini. Iya, dari grup Waringin itu kita mulai dari Surabaya sama Jakarta itu kita pegang. Jadi Hotel Luminor, Hotel 88 itu kita pegang. Kala itu ya, karena sekarang pandemi yang sudah memporak-porandakan semuanya, tapi kita tetap harus survive. Karena di sini bukan saya sendiri aja, ada teman-teman di belakang saya yang support juga. Jadi ya udah, ayo kita tetap berjalan seadanya. Kemudian ada tetangga yang mau menikah. Mbak Ari gimana ya, aku mau bikin anakku mau tak kasih souvenir apa gini-gini. Saya bilang gini, ini aja souvenir sandal. Saya bilang gitu. Kok sandal sih Mbak gitu, kok sandal? Iya, sandal itu ada filosofinya loh. Gitu ya? Iya, karena ada filosofinya. Kalau satu itu tak berguna, tapi kalau berdua dia pasti akan berguna. Asik. Saling mengisi. Jadi yang kiri dan kanan. Bukan satu untuk semua ini. Kemudian akhirnya, oh iya ya, boleh. Coba aku dibikinin. Akhirnya kita bikinkan. Wah. Ya ini akhirnya puji Tuhan. Jadi ini inovasi terbaru dari Bu Ari. Iya, jangan souvenir itu jangan yang mainstream lah. Mungkin begitu jadi, ya.
kan udah biasa gantungan kunci, Ya, udah biasa biasa ya. gitu ya. Kita cari yang beda gitu loh, jangan sama dengan yang lain. Jadi itu. Sebenarnya efek pandemi corona ini malah membuat inovasi Bu Ari semakin menjadi-jadi kayak sepertinya. Jadi nggak stagnan di istilahnya perhotelan ini ya, Iya. tapi akhirnya menjadi souvenir pernikahan. Iya. Nggak masalah sebenarnya Bu ya. Nggak Bisa ada. lebih mungkin baby shower atau mungkin yang souvenir yang lain ya Bu. Betul. Bener nggak sih? Nah, ini yang ada sampel untuk waktu itu tunangan. Hmm. Bingung kan? Mau apa? Udah kasih gini aja, kasih masker sama pouch-nya. Pouchnya, oke Iya. oke. Pouch-nya itu nanti diisi apa Mbak Ari? Coba diisi hand sanitizer, Wah. tisu basah, Iya, saya iya. bilang gitu. Berarti Sama cantik masker. banget kalau boleh saya Iya. ambil yang seperti ini ya, Iya. Mbak ya. Inovasi baru dari Bu Ari, yaitu dari pemilik usaha Kristi ini. Sebenarnya kalau ngomongin inovasi juga harus ikut terus, walaupun dari Perkembangannya awalnya ada. cuman nurutin hotel lah begitu Iya. mungkin ya, perhotelan saja. Akhirnya karena pandemi tidak menyurutkan Bu Ari untuk nih bisa loh untuk souvenir Iya. tunangan begitu Iya, ya. ini tunangan. Yang ini pernikahan. Ini udah Yang hijau ini ya, Bu? yang merah ini, Oh, yang maaf. merah, Oh, yang hijau. yang hijau ini Oh, juga iya. nanti Maaf, buat maaf, bulan iya. September. Termasuk sama yang ada di bawah sini. Oke. Nah, ini beliau itu minta seperti ini, Mbak. Aku nanti apa namanya untuk tempat tidurnya, bednya itu untuk malam pertama. Weh, pembahasannya oke. Yang berbeda gitu. Oke, oke. Nah, kebetulan kan di tahun 2020 kemarin pandemi itu saya harus berkreasi. Akhirnya saya coba-coba belajar dengan teman-teman, kita bikin ekoprint. Kita bikinkan ekoprint ya, saya bilang gitu. Nah, ini kebetulan ini belum dijahit nih. Oke. Cuman yang untuk bantalnya saya kemarin Sudah bikin. ya. Kak, saya pinjem dulu ya. Untuk percontohan ini. Percontohan. Jadi itu satu set bantal, bed cover, guling, sama ada runnernya, bed Oke. runnernya itu kita bikinkan. Jadi itu nanti satu set dengan untuk malam pertama. Ngomongin malam pertama terlalu jauh kayak kita ya. Ngomongin ini soal souvenir ini. Mulai dari awal beliau backgroundnya seorang yang bekerja di perhotelan, akhirnya terjun langsung menjadi vendor di perhotelan, betul begitu? Dan merajai seluruh Surabaya. Mungkin sudahan? Alhamdulillah sudah seluruh Surabaya. Cuman ada beberapa. Setelah pandemi ini akan seluruh Surabaya seperti ya. Dan sampai di Jakarta untuk grup ya, Iya. Bu. Wah, luar biasa. Kita di Sampit juga ada. Sampit. Sampit. Untuk standarnya berarti hanya jangan lihat sepele atau pandang sebelah mata. UKM ini nggak main-main loh. UKM ini sudah standarnya hotelnya grade A atau bintang 5 mungkin ya. Oh, luar biasa. Ngomongin lagi soal awal mula. Awal mula pasti ada modal. Waduh, ini yang seru kita ngomongin modal. Modalnya berapa sih Mbak untuk awal-awal? Awal-awal itu saya cuman zaman itu ya. Ya, cuman- zaman sengkono gitu. Ya, itu 6 juta. Itu uang yang saya dapat kumpulkan tabungan dari saya bekerja dulu. Jadi saya buat bantal itu 6 juta itu selain saya harus beli mesin jahit, kemudian dan lain-lainnya lah ya. Saya harus beli kainnya, beli dalemannya, semuanya itu 6 juta. 6 juta. 6 juta yang akhirnya kita nggak usah ngomongin corona dulu deh ya. Nanti baper nanti. Awal 6 juta modal yang akhirnya sampai seperti ini merajai dunia perhotelan. Kalau boleh tahu omset sebelum corona berapa, Bu? Omset sebelum corona Satu bulan boleh ya. deh, ya. 1 bulan itu 87 juta. 87 juta, angka yang fantastik untuk sebuah UKM yang mungkin cuman sendal hotel, mungkin cuman UKM, enggak, 87 itu nominal yang luar biasa untuk sebuah beliau ini pengusaha yang sukses menurut saya. Tapi nanti kita ngomongin soal sukses, kita ngomongin lagi nanti soal bagaimana pandemi efeknya yang begitu menghantam beliau, tapi nanti. Yang jelas sekarang mulai dari awalnya backgroundnya beliau, kemudian modal, analisa usaha ke depan apapun lepas dari corona bagaimana? Masih positifkah? Atau masih semangatkah? Kalau saya sih optimis aja. Kita harus optimis karena bagaimanapun juga pandemi ini pasti akan berakhir. Ya. Pasti akan berakhir asal kita semua juga
ikut prokes, mematuhi aturan pemerintah, saya yakin semua akan berakhir karena nggak ada badai yang nggak berlalu. Judulnya Badai Pasti Berlalu. Mungkin lagunya di sini requestnya gitu. Jadi Badai Pasti Berlalu. Semua UKM mungkin harus punya semangat kayak Bu Ari, karena kalau sudah karena pandemi tiba-tiba langsung berhenti ya sayang juga ya Bu ya. Iya. Jadi di bulan April kita benar-benar dihantam. Di bulan April itu begitu pandemi itu datang kan bulan Februari. Februari ya tahun Tapi kemarin. kita merasakan dampaknya itu betul-betul dampaknya adalah di bulan April karena semua pembayaran terpending. Semua pembayaran terpending. Dari situ kita bukannya aduh gimana nggak usah ngeluh. Saya akhirnya berpikir kita mau ngapain ya? Iya, kita betul. ada beberapa stok kain yang belum dipakai, udah kita bikin masker aja. Ya, karena tren ya, lagi karena tren. waktu itu kita juga kesulitan masker kan, di bulan-bulan itu kan masker udah nggak ada. Harganya naik 10 kali lipat saat harganya itu, saya ingat semua. banget ya. Kita nyari kemana-mana nggak ada, udah kita bikin, kalaupun kita kan nggak harus pakai masker medis kalau itu, udah kita pakai masker kain aja. Kita bikin masker kain. Jadi saya akhirnya puji Tuhan ada 2 pabrik sekarang ini yang kita pegang untuk masker kita sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti kan sebenarnya ada peluang kok di pandemi ini kalau kita memang tetap harus positif, ya kan? Betul ya? Oke. Harus tetap semangat, harus tetap positif, harus tetap maju, berinovasi. Mungkin begitu ya, Mbak? Jangan mengeluh, jangan galau. Tetap terus move on, tetap terus kita harus tetap inovasi, tetap pandemi itu memang ada eranya, tapi badai pasti berlalu. Cuman kita ngobrol lagi nanti, kita kembali lagi nanti bersama saya Ika dan Bu Ari masih di Junjung UKM AM TV. Hai, kembali lagi bersama saya Ika dan Bu Ari di pemilik usaha Christy dengan segala macam tote bag di sini dan sendal hotel ya Bu, dan juga ini yang bikin gemes, nanti aja saya bahasnya di luar syuting kayaknya. Dan pastinya ngomongin soal barang-barang yang seperti ini ya, barang-barang yang mungkin detailnya perlu difikirkan. Boleh nanya nggak sih Bu, inspirasinya dari mana sih awalnya, kayak misalnya bentuk-bentuknya mungkin kalau untuk ekoprint ya, untuk yang souvenir ini? Iya, kalau untuk souvenir itu kan sebetulnya di YouTube tuh ada ya. Di YouTube saya tuh belajar secara otodidak gitu. Jadi seperti ini kan ilmunya ilmu katon. Jadi semua bisa dipelajari, dimanapun kita bisa belajar. Gak usah kita terpatok dengan apa-apa. Jadi kita coba deh. Kita belajar yang bikin yang seperti ini, bisa nggak sih kita coba ya. Awal-awalnya memang kegagalan itu pasti ada ya. Jadi sedikit-sedikit perbaikan itu kita pelajarin terus. Jadi saya belajar juga dari teman-teman, juga dari komunitas itu kita saling sharing. Jangan takut belajar, mungkin begitu. Betul. Jadi dimanapun kita bisa belajar. Walaupun kamu sudah berada di atas, pengusaha yang merasa sukses, kita nggak boleh untuk tidak belajar ya Bu? Iya. Jadi gitu. Dengan siapapun itu kita bisa belajar kok Mbak. Dari Mbak Ika pasti juga ada pelajaran yang saya petik dari Mbak Ika. Dari komunitas juga gitu. Saya tidak pernah merasa diri saya itu sudah wow. luar biasa. Kita sebagai manusia pasti ada kekurangan, tapi juga pasti ada yang bisa dipetik juga dari diri kita. Jadi dimanapun kita bertemu dengan orang, itu adalah suatu pembelajaran buat saya. Nah, itu keren tuh. Dimanapun kita bertemu dengan orang merupakan suatu pelajaran buat diri kita sendiri. Yang jelas itu satu note buat saya juga, bahwa don't judge book by the cover. Mungkin begitu ya. Jangan menilai orang tuh covernya saja. Kenali dulu. Tak kenal maka tak sayang. Waduh, jadi kemana-mana bahasanya. Kita kembali ke topik lagi. Kalau ngomongin soal usaha yang sudah omset puluhan juta, karyawannya berapa sih Bu? Kita cuma 6 orang. Wow, 6 orang. Iya. Melibatkan keluarga kah atau? Ada keluarga. Jadi kalau saya itu adalah bagian keuangan.
dan bagian marketing. Manajemen keuangan. Keuangan itu jangan dipikir Manajer cuma keuangan. terima duit aja, Oh, gitu. tapi saya juga adalah bagian debt collectornya. Waduh. Jadi saya juga bagian penagihan lah ya, penagihan. Kemudian kalau yang lain-lainnya ada teman-teman rekan-rekan, bukan karyawan kalau kita menyebutnya, adalah teman-teman rekan kerja. Partner kerja. Partner Karena kerja. semua tidak saya kerjakan sendiri. Ada teman-teman yang bagian untuk memotong, ada bagian yang teman-teman untuk menjahit. Karena kan kita ordernya untuk sandal itu kan nggak 100-200, kita kan ribuan. Wow, ribuan ya. 10.000, minimal 5.000. Minimal 5.000 pemesanan Iya, tiap kali pemesanan. iya. Kalau boleh tahu nih Bu, pemesanan 5.000 itu kategorinya untuk selesainya berapa hari atau berapa minggu? 1 minggu. 1 minggu selesai. 1 minggu selesai. Dan biasanya per hotel memesan sampai 5.000 atau lebih? 5.000. 5.000 piece ya? 5.000 piece. Untuk order berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali itu mungkin? biasanya 3 minggu. Kita lepas dari corona ya, ini lepas Iya, dari corona. Lepas dari corona itu 3 minggu. Selepas dari corona itu justru 10.000. Wow, untuk 3 minggu sekali. Iya. Nah kalau sekarang Intens ya itu ya? intens. Nah kalau sekarang ini kan kita terima orderan 1.500 aja udah Oke, itu udah bagus banget gitu ya. bagus banget udah. Udah bersyukur banget. Iya iya iya. Tapi di luar tuh lagi-lagi balik kita harus badai pasti berlalu. Iya. Bener nggak sih? Ya. Betul. Ngomongin karyawan, apalagi ibu seorang pengusaha, seorang leader harus gimana caranya tetap dapur tuh ngepul. Iya. Tetap teman-teman ini produksi begitu ya. Karena teman-teman punya keluarga yang harus dikasih makan tanda kutip mungkin begitu. Itu yang membuat entrepreneur atau seorang startup itu harus benar-benar punya jiwa yang kuat mungkin begitu ya, jiwa yang nggak boleh pantang menyerah. Terus apakah bergerbong nanti kalau kita menyerah mungkin begitu? Yang saya pelajari dari beberapa rekan UKM, beberapa teman-teman UKM adalah semangatnya untuk tetap gimana caranya dapur itu ngepul. Itu yang keren, yang harus saya benar-benar serap itu. Satu lagi Mbak, ngomongin era pandemi. Udah mulai masuk era pandemi, jawaban yang galau-galau akan kita dapatkan dari Bu Ari. Strategi marketing apa sih untuk sekarang, Bu? Secara seperti ini? Iya, akhirnya bukan beralih berpatokan hanya dengan perhotelan aja ya, karena kalau perhotelan kan pariwisata. Pariwisata apa sih yang sekarang ini lagi booming? Nah, itu. Nah, kalau sekarang ini yang lagi booming adalah untuk souvenir pariwisata itu sendiri. Kita udah nggak melulu memikirkan tentang sandal, spray dan lain sebagainya ya. Saya berpikir sekarang bagaimana kita memberikan souvenir orang untuk sehat. Oh, oke. Ya. Jadi saya bikinkan tote bag dan ada pouch-nya juga. Pouch-nya isinya yaitu tadi masker, hand sanitizer, tisu basah, itu yang kita berikan. Ada minyak kayu putih juga. Oh, jadi include lah ya harganya. Iya. Kalau boleh tahu di luar sana, Bu, range harga nih untuk mulai dari sandalnya ataupun tote bagnya, monggo silahkan range harga masing-masing. Kalau untuk sandal hotel seperti ini 2.500. Yang untuk souvenir murah banget. Itu udah duduk manis ya mantennya ya, nggak usah mikir desain. Iya, udah duduk manis. Oke. Jadi kita harga yang terendah aja ya. Harga Oke. terendahnya itu kalau yang lain-lainnya itu kan tergantung nanti dari model dan bahan yang kita. Itu jadi kalau untuk harga seperti itu. Kemudian kalau yang untuk yang paket komplit yang sekarang ini Yang lagi ngetren yang untuk inovasi terbaru. Iya. Oke. Untuk besok itu yang bulan September yang akan dipakai komplit dengan Hand sanitizer? hand sanitizer, bukan untuk Bantal? Yang pertamanya Oh. itu karena komplit ya. Apa tuh berarti bantal, Bantal, spray, bed cover mungkin? bed cover, Oke. covernya ya, bed cover, kemudian sama sandalnya itu 875.000. 875.000 udah lengkap untuk menemani tidur Anda semua. Mulai dari bantalnya 1 atau 2 Ibu? 2. Bantalnya Guling 2, gulingnya 2, sarungnya ya ini bukan bantal ya. Iya, sarungnya. Sarung bantalnya. bantal. Kemudian bed cover ya Iya. gitu 875 dan dengan motif yang tiada duanya karena setahu saya Ecoprint itu tidak ada duanya, betul? Betul. Hanya alam yang bisa mendesain. Alam yang mendesain dan itu nanti akan menjadi satu-satunya milik Anda yang tidak ada dimiliki orang lain. Hati-hati ya berarti ini dengan
kebiasaan tidur yang sayang ya covernya. Ada nggak usah bahas itu lagi, kejauhan kalau bahas itu. Ngomongin lagi strategi marketing, adakah online shopnya Bu? Monggo silakan di-share. Kita kalau online shop ada. Monggo silakan. Online shop itu punyanya anak saya ya kebetulan, itu @live. Jadi ada di Tokopedia, ada di Shopee. Oke. Kemudian kalau untuk di Instagramnya kita ada @Christy. @Christy gitu saja ya. Charlie Hotel Romeo India ya. @Christy Gensup. Oh. Gensup itu adalah General Supply. Oh, Gensup, siap-siap ya. Itu monggo sekarang ada di layar. Jadi kalau misalnya menghubungi Bu Christy untuk souvenir yang tadi, sekarang yang lagi ngetren mulai dari masker, tote bag dan hand sanitizer ya Bu. FB-nya ada juga. FB-nya juga ada. Langsung saja on call, baik WA, Facebook, Instagram DM bisa langsung ya Bu ya, atau SMS. Kita 24 jam on call. 24 jam on call sebagai service level dari Bu Ari. Iya. Nah, yang jelas ngomongin lagi soal strategi marketing. Apakah hanya melulu hotel kah setelah ini dan souvenir ini kah, atau akan mengembangkan ke lain strategi marketingnya? Iya, kita itu sebetulnya kepengennya gini, saya pengen ada pembelajaran jadi one stop shopping gitu ya. Orang-orang datang ke sini kan nggak semua orang bisa menjahit. Betul. Nah, saya pengen nanti ada seperti apa sih istilahnya, wisata menjahit gitu ya. Wisata menjahit, gimana sih caranya menjahit, gimana sih caranya mengukur, gimana sih caranya desain gitu. Semua secara free kah pelatihan ini atau ada berbayarnya nanti nextnya Ibu, impian Ibu? Kalau wisata itu saya pengennya free, tapi begitu mereka bawa pulang ya apa yang kamu dapat bikin itu nanti yang dibayar. Mungkin saya sepertinya adalah pelanggan pertama dari Bu Ari karena di rumah banyak celana yang sobek belum bisa saya jahit. Loh, nggak semua orang lo bisa Bu. Betul. Secara mungkin bukan hanya waktu tapi juga butuh ketelatenan. Walaupun cuma menjahit celana bolong itu kalau udah nggak punya waktu ya nggak punya waktu aja atau bagaimana. Dan bisa jadi mungkin baju-baju yang bolong itu karena pelatihannya Ibu jadi pinter bikin. Kita kan nggak tahu. Celana itu bisa jadi celemek loh. Loh ini pasti lagi. Celana jeans, saya punya celana jeans itu yang orang bilang yang pitaknya udah sobek gitu ya. Itu kita lepas, itu kita jadikan celemek. Bisa kita jadikan rok juga. Inovasi tiada henti nih kayaknya. Jadi jangan macam-macam dengan mak-mak kayak kita ini. Apapun jadi nih. Berarti ngomongin lagi, berarti strategi marketingnya adalah impian Ibu akhirnya, yaitu membuka pelatihan secara gratis, yaitu dunia wisata menjahit, begitu ya Bu ya. Mungkin terbuka untuk berbagai usia, kalangan, apapun itu ya. Karena menjahit itu pada dasarnya bukan cuma menjahit, butuh ketelatenan detail per detail, mungkin begitu Bu ya. Wah, keren ini kayaknya. Strategi yang menjadi impian, include. Nah, ngomongin lagi soal balik ke galerinya Bu Ari dan segala macam khasnya, mulai dari sandal, kemudian spray ya, tote bag juga. Ngomongin ada nggak sih Bu inovasi mungkin selain ini baju gitu? Iya, itu tadi inovasi celemek saya itu bikin celemek, jadi barang-barang yang sudah nggak terpakai itu kita rekondisi rekondisi ya, kita rekondisikan lagi jadi berubah. Bukan reka ulang ya, beda kalau reka ulang. Rekondisi gitu Bu ya. Jadi barang lama kita sulap jadi barang yang baru lagi gitu. Berarti bukan hanya barang-barang yang di depan sini sebagai contoh, tapi ada inovasi Ibu yang contohnya barang yang kita mungkin gak digawe buang aja, itu bisa jadi bermanfaat begitu nantinya. Oh, berarti Bu Ari ini tidak hanya di situ, tidak hanya ya sudah sing penting aku pokoknya bikin sandal hotel selesai, tapi berinovasi lagi dan terus menerus. Salah satu tips ya Bu ya untuk UKM, untuk pengusaha sukses yang menurut kategori saya sudah sukses banget Bu Ari ini, dan kategori range omsetnya yang sekian. Boleh ngomongin mungkin agak sedikit sakit Bu, kalau sekarang omsetnya berapa Bu? Mungkin di-share, tapi kan tetap semangat, yang diambil semangatnya nih. Tetap semangat, kalau sekarang itu cuman berapa ya? Turunnya berapa persen aja deh, jangan nominal. Kalau turun sekali, jadi kita terima
30-25% itu dari sudah omset. alhamdulillah dari omset. Wow, 30-20% dari omset yang tadi kita obrolin, tapi Ibu tetap semangat, karyawannya tidak dirumahkan atau apapun? Sementara enggak. Jangan ya Bu ya. Jangan dulu. Gimana Karena, caranya? kita terima orderan apapun kita terima. Akhirnya seperti itu, Akhirnya seperti tidak itu. ada spesifikasi tapi tetap dengan kualitas yang terjaga. Iya. Betul Ibu ya? Jadi begini, teman-teman itu kalau biasanya hanya bikin sandal atau hanya menjahit aja, kita belajar, ayo belajar ini, belajar EcoPrint, kita bikin, kita sulap jadi spray. Jadi sebenarnya ngomongin soal walaupun omsetnya 20% itu jauh banget menurut saya ya, tapi Ibu tetap gimana caranya tidak merumahkan karyawan atau partner, saya nggak bilang karyawan, tidak merumahkan partner, gimana cara tetap mereka dapat salary atau fee, ya kita harus berinovasi, bener ya Bu ya? Jadi seperti ini Mbak Ika, ini kita bikin kan padding, kita paddingkan, kita bikin inovasi. Nanti kalau biasanya kita jahitnya cuma jahit lurus, kita coba bikin yang lebih berbeda lagi. Jadi motif yang sudah ada kita padding. Berarti bukan jahit-menjahit hanya sekedar jahit lurus gitu ya, ada trik-triknya sendiri gitu Bu ya? Jadi sekarang kita sudah mulai berubah, harus dirubah. Sekarang pola pikir kita yang kemarin itu kita terima orderan, kita selalu bersukaria, tapi sekarang kita orderan sedikit, kita juga tetap harus bersukaria. Tetap hore, teriak hore gitu ya. Karena ya gimana lagi, semua kena dampak. Apalagi Ibu di dunia perhotelan, yang setahu saya pariwisata sangat terpuruk saat ini. Walaupun sudah mulai bergejolak, sudah mulai berjalan, move on, tetap masih pada taraf yang belum signifikan. Begitu mungkin Bu ya? Jadi masih belum kembali 100%, 50% pun belum. Karena dari klien yang kita pegang itu belum semuanya kembali ke kita. Jadi masih seperti di Bali, klien kita yang di Bali itu memang masih betul-betul close. Di Bali itu sama sekali kita masih belum terima. Kalau yang di Hotel Sampit itu kita masih terima. Di Banjarmasin juga ada. Ngomongin lagi nanti soal klien-klien yang agak sedikit belum terima tanda kutip. Tapi setelah iklan yang satu ini masih bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika dan Bu Ari di Junjung UKM AMTV. Dan ngomongin tentang yang tadi, sekarang udah pandemi, era pandemi corona, dan bagaimana impactnya ke Bu Ari karena bisnisnya beliau ini di dunia perhotelan. Nah, sekarang kita ngomongin yang agak sedikit melo ini, hasil lagunya melo ini backgroundnya. Bu, ngomongin soal tadi omset turun 20%, otomatis itu pukul ratakah atau satu konsumen atau bagaimana? Pukul rata. Pukul rata ya? Iya. Secara dari berapa puluh juta ya Bu? Iya, bahkan yang kita alamin kemarin salah satu hotel itu pembayaran itu harusnya minimal 30 hari ya. Itu kita terima itu hampir 1 tahun baru kita terima. Ibu nggak ngirim kue ulang tahun gitu mungkin? Nagih sambil bawa kue ulang tahun, halo 1 tahun gitu. Kebetulan gini Mbak Ika, saya berpikiran gini ya, kita ngerti semua lah perhotelan itu seperti apa, karena saya dulu juga backgroundnya hotel ya. Jadi pada saat-saat yang seperti ini mereka juga adalah mitra saya. Betul. Jadi mereka yang membantu saya juga, mensupport saya, mensupport teman-teman. Jadi nggak mungkin saya juga akan minta, ayo dong buruan dibayar, ya udah gini-gini, nggak mungkin begitu. Saya juga tahu diri lah, saya besar juga dari mereka. Jadi kita doa sama-sama aja deh supaya cepat-cepat berlalu pandeminya. Jadi saya terima aja hampir 1 tahun itu dibayar. Kemudian ada juga yang bayar 6 bulan. Ya mau gimana lagi, nggak mungkin lah saya bawa laporin kemana mau dilaporin siapa selain ke Tuhan Yang Maha Esa. Iya, semuanya intinya adalah keyakinan dan kepercayaan, begitu ya. Mau
saya nggak bisa ngomong soal bayar sampai tempo 1 tahun yang akhirnya mungkin kalau saya kan bawakan kue ulang tahun begitu ya. Setahun loh Bu, setahun itu membangun kepercayaan selama 1 tahun. Ibu nggak ada marah atau bagaimana ya, kalau ngomong nuntut nggak mungkin lah, nggak ada marah atau bagaimana, atau nagihnya dengan cara apa gitu maksud saya orang awam Bu. Gini, waktu itu kebetulan gini, tadi yang saya bilang ya, saya backgroundnya juga perhotelan, jadi saya tahu bagaimanapun juga mereka dampak yang paling kena gitu. Jadi nggak mungkin saya itu harus datang ke sana dengan marah-marah untuk meminta, percuma juga ya, meminta pembayarannya, nggak mungkin. Kita datang bareng-bareng, saya datang ke sana ngobrol bareng-bareng sama mereka. Gimana ini untuk pembayarannya? Apakah kita bisa dibantu untuk pembayarannya? Bu, kondisinya seperti ini, Bu tahu sendiri. Paling tidak saya ada kabar. Nanti kira-kira kapan? Oh gitu ya Bu. Jadi kita baik-baik aja kok. Karena bagaimanapun juga mereka adalah teman-teman saya juga. Orang yang pernah membantu saya. Legowo akhirnya. Mau gimana lagi ya Bu ya? Karena sama-sama kena dampak. Tapi dan itu dampaknya kan bukan cuman mereka aja, ini kita tahu semua satu dunia juga dampaknya. Jadi ya sudahlah, kita terima dengan ikhlas aja. Terus how to survive mungkin begitu. Tapi akhirnya ada pertanyaan gitu saya, gimana cara survive ibu secara ini 20% Bu gitu. Saya mungkin orang awam yang nggak mengerti how to survive, mungkin itu pertanyaannya. Saya bilang dengan adanya kelangkaan masker yang kita cari nggak ada di pasaran, saya akhirnya bikin masker kain itu. Lari ke situ ya Bu ya. Tapi sementara ini untuk klien tetap terjalin baik ya, walaupun alhamdulillah ya, puji Tuhan kita masih baik. Justru dari sana dengan kelegaan kita ya, maksudnya saya mau menerima mereka masih ya sudahlah gitu. Akhirnya mereka tetap akan masih continue dengan kita, masih terjalin kerjasama. Malah mungkin bersinergi lebih dalam mungkin begitu. Iya, malah sekarang itu mereka udah deh Bu, gini nanti kalau uangnya sudah ditransfer ke saya, uangnya sudah ada, itu nanti diduluin gitu kali ya. Enggak, kalau uangnya sudah ada nanti Ibu kirim sandalnya. Jadi gitu, malah kita yang nomor satu kan. Oh gitu. Iya. Karena mungkin perlakuan Bu Ari yang legowo tadi, mungkin begitu ya. Karena memang hubungan klien ya, ini pengalaman saya pribadi, hubungan klien tuh nggak cuma selesai di MOU kontrak kerja, tapi bagaimana cara kita memaintain, mungkin begitu ya Bu. Jadi itu kan sistem kita itu, marketing itu kan dari M to M. Mode to mode. Mulut ke mulut gitu ya. Bahasa Surabaya ini lambe nang lambe. Nah, saya nggak enak ngomongnya. Jadi mungkin kalau saya bilang nanti ngejarnya gimana, terus kemudian kita servisnya kok gini sih, orang ini matre banget gitu, masa sama kita aja nggak percaya. Nah itu akhirnya nggak mau pesen gitu ya. Nah dari klien satu ke klien yang lain ngomongin jangan pakai Kristi deh. Nah gini. Cerewet mungkin begitu Bu, nuntut tuh orangnya gitu. Jadi saya menjaga hal yang seperti itu, karena mulutnya satu orang ke yang lain itu pasti akan berdampak ke kita. Berarti sebenarnya ini salah dengan kisah galau. Jadi sebenarnya walaupun kisah galau menurut saya, tapi nggak menurut Bu Ari, karena how to survive-nya, legowonya beliaunya sudah ada ya, sudah terpatri mungkin begitu. Jadi karena beliau mungkin karena juga backgroundnya dari perhotelan, beliau akhirnya merasa ya sudah, mau gimana lagi, mau menuntut juga kemana begitu kan, mau marah-marah malah nanti kliennya pergi, mungkin begitu ya Bu. Akhirnya bagaimana kita survive sendiri begitu mungkin Bu ya. Akhirnya Tuhan itu kasih jalan juga loh ke kita. Gimana mungkin bisa di-share pengalamannya Bu? Jadi saya bikin masker kan, akhirnya kan bikin masker. Saya waktu itu support juga untuk memberikan pembagian free masker ya ke beberapa tempat gitu. Kemudian ada terdengar sama satu pabrik, bisa nggak sih bikinin kita masker gitu ya? Bisa, saya bilang gitu. Saya kasih sampel ke mereka, mereka cocok, deal harga, udah bikinin. Bahannya biasa, biasa. Kemudian setiap bulan itu kita terima order itu 12.000. Wow. 12.000 masker. 12.000 masker medis ya Bu? Sepanjang enggak, non medis. Non medis, kain. Ini salah satunya, ini Mbak Ika. Oke, 12.000 untuk satu pabrik tiap bulan. Tiap bulan. Itu kita support 2 pabrik.
Itulah ya, berarti memudahkan urusan orang lain, kita sendiri dipermudah, betul gitu Ibu? Betul. Ya, berarti mungkin hukum alam yang seperti itu berlaku di sini. Hukum kasih. Ya, ya. Hukum kasih Mbak Ica. Jadi kita ya sudah legowo, enggak apa-apa karena kamu tidak bisa. Akhirnya Ibu malah mendapatkan orderan yang di luar ekspektasi 12.000 per bulan. Iya. Siapa tahu di luar sana yang mendengarkan teman-teman dari pabrik, Bu Kristi, Bu Ayu, Bu Arif bisa loh. Ini maskernya menerima berapa puluh ribu pun diterima ya Bu, untuk seperti ini yang kain ya. Nah contohnya, mohon maaf mungkin bisa di-share pabrik mana yang sudah pesan biar standarnya, mungkin tadi kan hotel ada berapa brand Saya gitu. nggak boleh sebutkan, mohon maaf. Oh nggak boleh sebutkan, tapi yang jelas pabrik itu di Sidoarjo ya? Iya, di Sidoarjo sama Rungkut. Oh berarti ada 2 pabrik, Ada 2 berarti bukan pabrik. 1 pabrik? 2 pabrik. Nah, itu gini, satu pabrik tapi dia Punya 2 ada 2 cabang. Berarti intinya adalah standarnya Ibu ini bukan main-main karena sudah pabrik kategorinya, bukan lagi yang abal-abal begitu ya. Inovasinya inovasi dari hal yang sepele, masker yang kita bisa jumpai di mana-mana, masuk sampai akhirnya saya bukan bilang sepele ya, masker tuh sebenarnya beli di jalan juga ada gitu. Tapi kalau udah bisa masuk ke pabrik dan gimana ya, pabrik ini bukan sesuatu yang gampang loh masuknya Bu, bisa Iya, Ibu betul. masuk. Jadi pada saat itu kebetulan gini, Kenalkah atau? Iya, jadi kita kan per telepon ya, gimana sih cari, udah orderan sepi, udah deh coba kita memberikan penawaran, kita teleponin, kita punya ini loh, masker yang kita produksi seperti ini, udah coba bawa sampelnya gitu. Kebetulan memang waktu itu kan masker sangat langka. Iya, Jadi masker mungkin langka dari pabrik banget. itu juga kesulitan untuk cari masker ya. Nah, ada yang telepon, kalau kebetulan saya nelpon ya mungkin itu sudah rezeki saya ya, Tuhan sudah atur. Iya. Ini Iya, akhirnya iya. diberi, awalnya waktu itu cuma 3.000 dulu, dicoba 3.000. Kita coba 3.000 ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa, udah kita bikinkan 3.000. 3.000 untuk berapa hari produksi Bu? Cuma 3.000, kita 2 hari produksinya. Wow, dengan 6 karyawan 3.000 masker tuh 2 hari. Berarti Ibu Aris ini menerima berapa puluh ribu pun ya Bu? Iya. Ngatasi deh, aman gitu ya. Aman terkendali dengan kualitas yang pastinya terpercaya karena beliau basicnya adalah barang-barang perhotelan. Jadi mungkin kalau di luar sana yang lagi nyaksikan kita nih pemirsa AMTV yang mau custom mungkin juga bisa Bu? Bisa. Custom juga bisa, mau maskernya untuk seperti ini yang tadi yang kita bahas, EcoPrint ataupun yang biasa, ataupun yang custom dari teman-teman atau pemirsa di luar sana, monggo bisa Bu ya? Bisa sangat. Jadi monggo langsung DM, langsung ke Facebooknya, langsung ke WA-nya, mau sharing-sharing soal enaknya saya pakai masker yang begini bagaimana Bu, harga berapa gitu bisa, 24 jam non-stop. Cerita galau bisa jadi semangat. Ya ini, baru ini era pandemi yang menurut saya beliau efeknya sampai 20% dari yang 80 juta akhirnya cuma 20% yang diterima tiap bulan, harus tetap bersemangat dengan 6 karyawannya. Betul begitu Bu? Waduh, ini harus dicontoh ini. Ada tips ataupun trik bagaimanakah Bu tetap survive di era pandemi dengan 6 karyawan dan bisnis yang seperti ini, teman-teman di luar sana mungkin yang ya, tipsnya itu kita nggak perlu memandang ke belakang, nggak perlu memandang terlalu jauh juga. Maksudnya gini, terlalu jauh, aduh ini kapan ya kira-kira nanti, jangan-jangan pandemi ini nggak selesai-selesai. Tetap yakin pandemi itu pasti selesai, pasti akan berakhir, nggak ada yang namanya badai tidak berlalu, pasti akan berlalu. Kita tetap harus semangat, tetap harus berinovasi. Jangan lelah untuk menjadi yang terbaik. Jangan lelah untuk menjadi orang yang pengen maju. Tetap harus berkreasi. Tetap harus survive. Gimana cara kita survive, cara kita move on tuh harus tetap ya Bu ya. Apapun itu, pandemi adalah ya pandemi, memang lagi eranya pandemi, mau gimana lagi. Tapi gimana caranya kita tetap inovasi, karena usaha seperti ini, entrepreneur, UKM atau startup itu merupakan, lagi-lagi saya bilang tiap kali episode, kerajaan kita sendiri.
Betul Bu? Kita mau tetap survive di kerajaan kita, bagaimana bentuk kerajaan kita, bagaimana uang itu datang ke kita, itu dari kita sendiri, betul? Iya, betul. Ah, Nah, itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Kalau mau terima duit, ayo bekerja. Kalau nggak mau terima duit, Iya. ya udah tiduran aja. Waalaikumsalam, selesai begitu ya Bu ya. Iya. Nah, ngomongin soal kompetitor sekarang. Aduh, ini yang keren ini. Kompetitor, adakah kompetitor Bu? Tapi nanti dulu, kita jawab nanti dulu. Setelah tayangan iklan berikut ini, masih saya Ika di Junjung UKM AMTV. Masih bersama saya Ika dan Bu Ari di Junjung UKM AMTV. Segmen terakhir kita ngomongin soal kompetitor. Seru ini. Bu, kompetitor itu menurut Ibu bagaimana sih? Nah ini seru nih. Kompetitor itu adalah satu inovator saya. Malah jadi inovator ya Bu? Iya. Jadi begini, kalau saya nggak pernah anggap mereka adalah kompetitor saya, tapi mereka adalah mereka memotivasi saya untuk bisa lebih memberikan servis yang terbaik, memberikan pelayanan kepada klien-klien. Jadi kalau kompetitor tersebut, harganya segini loh, ya dengan range harga, katakanlah ya, ini kita berbicara harganya Bu Ari kok segini, bisa nggak diturunin? Kita bisa bedakan dengan kualitas yang kita berikan. Jadi kalau mereka adalah motivator saya. Motivator malahan ya Bu? Iya, bukan kompetitor. Bukan. Jadi walaupun sudah era pandemi ini Bu ya, kompetitor juga merupakan kawan mungkin begitu, kawan berinovasi lebih baik. Nah, apa salahnya mulai bisnis dari sekarang? Betul ya begitu Bu? Betul. Kalau misalnya di luar sana nih Bu, ada yang pengen punya bisnis kayak Ibu, seorang teman-teman yang ini kan banyak nih teman-teman muda yang mulai startup itu. Sebenarnya mudah nggak sih bisnis kayak gini Bu? Mudah, asal ada niat. Ada niat ya Bu? Iya, kuncinya adalah niat. Apapun bisnis kita itu yang pertama modalnya apa sih? Niat. Bukan uang sebenarnya. Bukan. Niat. Kalau uang itu nanti akan mengikuti. Karena saya dulu juga nggak punya uang. Ini uangnya apa? Modalnya apa nih yang saya harus ini nih? Ya udah niat aja dulu bikin. Jadi dari kecil-kecil nanti pasti akan terkumpul kok uangnya. Pasti kita juga punya lah duit berapa, 1.000-2.000 pun nanti kalau kita ada niat mau jualan apa bisa. Yang penting niat dan ending goals terakhirnya nanti bagaimana ya Bu? Mau punya uang jutaan rupiah kalau kamu tidak ada niat ya percuma saja mungkin begitu ya Bu. Nah teman-teman di luar sana mau bisnis apapun atau mau niru bisnis kayak Bu Ari, monggo saja asalkan niat yang satu ya. Niat bener Bu ya, niat dan kerja keras mungkin. Niat, kerja keras, dan inovasi. Inovasi, disiplin kah Bu juga? Betul, pasti harus. Itu pasti karena disiplin dan itu modal juga gitu loh. Kalau kita udah males-malesan, nggak disiplin untuk dalam bekerja, harusnya targetnya 2 hari selesai, tapi molor sampai 3 hari, sampai seminggu. Nah udah nggak bener itu nanti klien udah pasti lari. Akhirnya klien kecewa, akhirnya klien tidak mau lagi pesan, akhirnya kita nggak punya pelanggan lagi begitu mungkin Bu ya. Jadi peningkatan kualitas di sini juga perlu ya, betul Bu? Mulai ngomongin sedikit flashback, kita ngomongin bahan baku. Turun sendiri kah Bu untuk pemilihan bahan baku, ngomongin kualitas? Saya sendiri yang koreksi. Quality control? Iya. Quality control juga? Iya, jadi saya itu banyak ya kerjanya. Selain debt collector tadi ya dan manajemen keuangan. Itu juga saya harus, karena bagaimanapun juga orang itu melihatnya ke saya gitu. Udah deh, kalau Bu Ari ini pasti Kristi itu kalau hasilnya jelek jangan dipakai lagi. Nah itu kan larinya ke saya. Otomatis saya harus ngeliatin sendiri gimana sih orang-orang yang teman-teman ini kerjanya gitu. Jadi saya ngeliatin, saya cek satu-satu.
Keluarga mendukung Ibu? Banget. Iya, karena saya dan suami kan bekerja sama. Partnership gitu ya. saya. Wow, pasangan hidup merupakan partnership yang luar biasa buat Ibu mungkin ya. Anak-anak sangat mendukung juga. Sangat mendukung karena anak-anak yang membuatkan online shop. Waduh, satu tim yang hebat untuk usaha di Christie yang jelas perhotelan ini ya. Wah, mulai dari keluarga yang kompak jadi satu untuk manajemennya mungkin begitu Bu ya. Quality control turun sendiri, bahan baku dicek sendiri, kemudian ada strategi-strategi marketing walaupun di era pandemi yang seharusnya mungkin jawabannya di luar perkiraan saya. Beliau mungkin akan berkeluh kesah, ternyata tidak, malah berinovasi menjadi masker tote bag seperti ini ya Bu ya, dan juga akhirnya mendapatkan cerita masker untuk pabrik loh. Itu sebenarnya saya tadi jawaban yang saya harapkan Ibu tuh bukan begitu loh, tapi akhirnya malah loh ada inovasi ternyata Ibu lah. Sebenarnya kalau UKM tuh nggak boleh harus galau, harus tidak move on ya Bu ya, tapi Ibu pernah nggak sih mengalami titik jenuh? Bukan titik jenuh sebetulnya. Down mungkin atau bagaimana? Downnya itu kalau apa ya, kalau kita itu saya mengecewakan klien saya gitu ya, terus saya dapat komplain gitu, Bu Ari kok lama sekali. Nah itu yang saya bikin jadi aduh gimana ya, karena kan kalau untuk pengiriman yang luar pulau itu kan saya menggunakan ekspedisi itu kan rekan kerja kita juga. Nah kalau ada kendala di perjalanan itu kan kita nggak tahu ya. Nah otomatis yang di sana kan udah nungguin tuh, nungguin kok nggak datang sih Bu, ini gimana gitu. Nah itu yang saya bikin jadinya aduh gimana ya, saya padahal udah memberikan servis yang terbaik, tapi teman saya, rekan kerja saya itu untuk ekspedisinya kok begini gitu. Nah itu akhirnya yang feedbacknya ke saya. Berarti downnya bukan dari sisi Ibu ya, tapi dari sisi produksi, betul begitu? Iya. Kalau dari Ibu sendiri pernah merasa down di bisnis ini khususnya? Saya sih semangat aja sih. Ini dia, ini yang keren jawabannya lagi-lagi. Semangat aja, kapan yang ngerasa down? Nggak ada tuh begitu ya mungkin Bu? Nggak ada, saya semangat aja, meskipun entahlah ya titik passion mungkin ya. Apa? Kenapa? Passion mungkin juga, karena saya nggak ada, aduh gimana ya, kalau dibilang jarang ngeluh sih ya. Jarang mengeluh, ya bolehlah sekali mungkin boleh ya, kita manusia biasa. Justru kita lagi hektik gitu ya, kalau lagi hektik itu buat saya itu kegembiraan yang luar biasa gitu. Kita lagi rame, kalau rumah saya itu amburadul itu saya lebih bahagia. Kalau rumah saya bersih itu saya yang bingung malahan. Sama Bu, berarti sepi orderan kalau rumahnya bersih. Sama Bu, saya mau bersih mau nggak bersih tetap ngomel. Beda kayaknya ini case ya. Berarti sebenarnya Ibu belum sampai titik ini belum pernah merasa down ya. Keren berarti Bu. Karena mungkin goals yang Ibu impikan ini apa sih Bu, kalau boleh tahu goals tadi selain tujuan wisata menjahit tadi untuk Ibu sendiri dan keluarga? Teman-teman saya yang ada di belakang saya, rekan-rekan saya itu, mitra kerja saya, jangan stop untuk berhenti bekerja. Jadi apapun itu impian saya. Jadi saya berharap mereka tetap bekerja. Sedikit banyak kita terima sama-sama. Jadi mereka bekerja, otomatis saya kan juga bekerja. Jadi kita bisa bersinergi gitu loh. Itu aja. Itu impian terbesar ya Bu ya. Iya. Never stop to produksi ya Bu. Never stop to produksi ya. Tidak pernah berhenti untuk produksi apapun yang terjadi. Iya. Karena memang merumahkan karyawan itu bikin hati luluh lantak. Iya, itu hancur lebur ya kalau saya ngelihat cerita teman-teman. Aduh gini terus ngelihat dari perhotelan itu, teman-teman hotel itu ada yang dirumahkan, betul, ada yang di PHK, bahkan gajinya 50% saya dengarnya. Ada yang aku mesti bisnis apa ya, mungkin saya bilang gini, nggak ada kata terlambat. Kalau saya memulainya itu kan masih di usia sekitar 30-an, saya udah memulai. Kalau nggak ada kata terlambat kamu untuk memulai, kapanpun, berapapun usiamu, kamu mau mulai sekarang. Jangan nanti deh, jangan. Kalau kamu sudah ada niat untuk memulai berusaha sekarang saja gitu. Iya. Kalau kamu mau niat berusaha sekarang saja. Niat, lagi-lagi niat, balik lagi ngomongin niat Bu. Ibu udah merasa sukses belum sih sekarang?
Belum. Udah puas nggak sih dengan Galeri Christie sekarang ini? Belum. Mau inovasi apa lagi sih Bu setelah ini? Tadi selain saya pengen punya wisata menjahit, wisata supaya teman-teman ini anak-anak muda itu bisa bisa berkembang ya, bisa maju, nggak cuman hanya menadahkan tangan ke orang tuanya, tapi dia bisa memajukan dirinya sendiri. Itu yang saya pengen, jadi merangkul anak-anak muda. Apalagi sekarang zaman rebahan.com. Nah, daripada rebahan.com belajar menjahit menghasilkan duit, betul? betul. Lah, yang di luar sana mau belajar menjahit bisakah Ibu? Bisa. By online mungkin atau by apa? Mungkin by appointment mungkin bisa. By appointment bisa. Bisa loh, daripada rebahan di dalam kamar ya, nanti bisa kasurnya jeglong toh. Nah, mending langsung WA Bu Ari bagaimana caranya menjahit nantinya dapat duit, begitu mungkin Bu ya. Nah, mulai dari disiplin waktu, kemudian niat dan goals impian Ibu yang luar biasa, yang bukan buat Bu Ari sendiri, tetap buat orang lain ya Bu. Survive di era pandemi, padahal harusnya barang-barang yang dihasilkan Bu Ari ini barang-barang yang impactnya itu banget kenanya menurut saya. Apalagi dunia pariwisata sedang tidur kemarin, ini sudah mulai move on pun belum ada dampak ya Kak Ibu? Belum sama sekali. Belum ada, walaupun menurut saya di TV, di media sudah mulai loh bergerak, tapi belum ada dampak ke Ibu sebagai vendor. Ya, kalau dampaknya ya sedikit-sedikit aja gitu, nggak seperti yang kemarin kita rasakan sebelum pandemi ya. Kalau sekarang itu memang yang penting terbayar mungkin begitu ya. Yang penting saya itu anak-anak masih tetap bekerja, masih tetap ada yang dilakukan, aktivitasnya masih ada. Itu buat saya sudah cukup sementara ini. Karena kalau mesin itu berhenti bruk gitu, kita juga akan kebingungan kan. Jadi bagaimanapun walaupun mesin itu berjalan sedikit lambat, tidak masalah, asalkan mereka tetap berjalan. Asalkan mereka tetap berjalan. Lagi-lagi kata-kata ini bukan buat Ibu, tapi buat orang lain lagi yang mungkin Ibu ini luar biasa. Atau saya nggak ngerti ngomong bagaimana lagi, karena yang difikirkan beliau lagi-lagi hanya partner kerjanya. Ya, karena I'm nothing, tapi mereka everything. Nah, I'm nothing, but they are everything. Itu satu note lagi buat saya, dari tadi saya note terus, saya tulis terus. I'm nothing but they are everything. Itu pengusaha yang bukan seorang bos, tapi menurut saya seorang leader. Karena leader itu menciptakan bagaimana kita bisa memimpin teman-teman untuk tetap berjalan. Tapi kalau bos hanya bisa nyuruh, kamu gini, mungkin begitu ya Bu? Yeah. Kalau saya salah mohon maaf. Yang jelas perhotelan pariwisata sedang mati suri kemarin. Sekarang sudah mulai tumbuh, semoga dengan tumbuhnya pariwisata, tumbuhnya perhotelan, tumbuh juga bisnis yang ikut serta di dalamnya. Salah satunya juga usahanya Bu Ari. Kita berdoa yang baik-baik saja, tetap berpikiran positif yang terus-menerus ditingkatkan, jangan berhenti untuk berinovasi, terus punya semangat mungkin kreasi ya Bu ya. Never stop to innovation, tidak pernah berhenti untuk berinovasi, mau apapun jadi, walaupun spesifikasinya perhotelan di awal, akhirnya beliau terjun ke dunia souvenir. Ya, souvenirnya juga masih protokoler kesehatan, yaitu masker dan hand sanitizer untuk pernikahan, untuk tunangan ya nanti ya bulan September. Dan ini bukan usaha yang main-main, bukan usaha yang kemarin sore beliau punya omset yang 80 juta sampean yang per bulannya akhirnya 20%. Sekarang Bu ya, sudah berapa bulan nih 20%-nya Bu? Udah setahun lebih ya. Setahun lebih tetap survive, tetap bagaimana caranya tetap maju terus, dapur tetap ngepull, yang satu itu yang ya luar biasa. Hari ini kita sharing-sharing antar mak ini. Yang jelas hari ini semoga apa yang kita bicarakan menjadi ilmu yang baru untuk teman-teman di luar sana, betul Ibu? Dan matur nuwun sudah rawuh, matur nuwun sudah datang ke AMTV. Semoga bisnisnya semakin lancar, orderannya semakin banyak ya Bu. Salam sehat selalu untuk keluarga juga. Matur nuwun semuanya, semoga bermanfaat untuk hari ini apa yang kita bicarakan mengenai bisnis UKM. Dan salam sehat semua, masih bersama saya Ika Herani di Junjung UKM AMTV. Assalamualaikum.